Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Purnia dengan NIM 211010550550538. Berikut saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Persediaan, dan Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas pada PT Aspirasi Hidup Indonesia periode 2014 sampai dengan periode 2024. Untuk bab yang pertama, bagian latar belakang. Profitabilitas perusahaan sangat bergantung pada efisiensi operasional dan optimalisasi aset dalam menghadapi persaingan ketat, serta ketidakpastian ekonomi global. Melalui analisis laporan keuangan menurut Harry di tahun 2021 di bukunya, manajemen mengevaluasi kinerja untuk memastikan pencapaian laba maksimal dan imbal hasil bagi pemilik. Keberhasilan ini ditentukan oleh pengelolaan kas sebagai aset liquid untuk stabilisasi transaksi, pengendalian persediaan yang tepat guna menghindari pemborosan biaya penyimpanan, serta optimalisasi perputaran piutang untuk mempercepat konversi modal kerja. Sinergi antara pengendalian biaya dan efektivitas pengelolaan aset lancar menjadi kunci utama dalam menjaga daya saing serta keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya bisa dilihat dalam tabel periode tahun 2014 sampai tahun 2024. Persentase dari perputaran kas sendiri di tahun 2014 yaitu 8,21 kali, turun menjadi 1,4 kali. Perputaran persediaan di tahun 2014 1,9 kali, dan di tahun 2024 jadi 1,4 kali. Serta perputaran piutang juga dari tahun 2014 sebesar 202 kali, dan di tahun 2024 lumayan anjlok jadi 48 kali. Serta untuk persentase ROA-nya di tahun 2014 sebesar 18,8% dan mengalami penurunan di tahun 2020 juga sempat di 10,13%, serta di tahun 2023 9,85%, dan untuk di tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan di 10,8%. Untuk tabel hasil dari perputaran kas, perputaran persediaan dan perputaran piutang mengalami penurunan efisiensi operasional yang signifikan, yaitu juga penelitian ini berguna untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut. Jadi bisa merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efisien untuk meningkatkan kembali kinerja profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian dari skripsi saya sendiri yaitu mengidentifikasi permasalahan utama mengenai pengaruh perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang terhadap profitabilitas. Profitabilitas yang saya pakai itu return on asset ROA pada PT Aspirasi Hidup Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2024. Sejalan dengan penelitian tersebut, hal ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh ketiga variabel, baik secara parsial maupun secara simultan. Gunanya untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana efektivitas pengelolaan aset lancar mampu mengoptimalkan tingkat profitabilitas perusahaan selama 1 dekade terakhir. Untuk metode penelitiannya sendiri, yaitu penelitian ini memakai kuantitatif deskriptif dengan menganalisis data sekunder PT Aspirasi Hidup Indonesia di periode 2014 sampai dengan 2024 melalui metode dokumentasi dan studi pustaka. Data diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26 dengan rangkaian pengujian yang meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berupa uji T dan uji F. Fokus analisis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel perputaran kas sebagai X1, perputaran persediaan sebagai X2, dan perputaran piutang sebagai X3 terhadap profitabilitas, yaitu return on asset sendiri sebagai variabel Y, guna menghasilkan kesimpulan statistik yang akurat dan kredibel. Lanjut ke bab 2, manajemen keuangan merupakan seni mengelola dana secara efektif melalui keputusan investasi, pendanaan, dan dividen guna memaksimalkan profit serta meminimalkan risiko. Berikut definisi dari Samsul Rijal tahun 2022 dan dari buku Laila di tahun 2020. Analisis laporan keuangan menggunakan metode seperti trend dan common size bertujuan untuk mengevaluasi kinerja serta posisi keuangan perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut sumber dari Ivan Gumler di tahun 2021. Kinerja ini diukur melalui rasio keuangan yang mencakup likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dengan fokus utama pada efektivitas pengelolaan aset lancar yang bersumber pada bukunya Paroli di tahun 2023. Dalam konteks operasional, perputaran kas mengukur kecepatan kembalinya investasi kas, dan perputaran persediaan menilai produktivitas stok dalam menghasilkan laba. Juga perputaran piutang mencerminkan kualitas penagihan kredit. Berikut sumber dari buku Kasmir di tahun 2019, buku Siti Wardah di tahun 2023. Juga sinergi ketiga perputaran aset ini secara krusial menentukan tingkat imbal hasil aset atau return on asset perusahaan.
Untuk kerangka berpikir yang saya buat bisa dilihat pada gambar. Hipotesis yang saya pakai totalnya ada 7. Untuk hipotesis pertama yaitu pengaruh X1 terhadap Y. Untuk hipotesis kedua yaitu X2 terhadap Y. Untuk hipotesis ketiga yaitu X3 terhadap Y. Untuk hipotesis keempat yaitu korelasi antara pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Untuk hipotesis kelima yaitu pengaruh atau korelasi antara X1 dan X3 terhadap Y. Untuk hipotesis keenam yaitu pengaruh atau korelasi antara X2 dan X3 terhadap Y. Untuk hipotesis ketujuh yaitu pengaruh atau korelasi antara X1, X2, dan X3 terhadap Y. Hipotesis penelitian ini menduga bahwa pengaruh atau variabel perputaran kas sebagai X1, perputaran persediaan sebagai X2, dan perputaran piutang sebagai X3 memiliki pengaruh signifikan terhadap return on asset atau variabel Y pada PT Aspirasi Hidup Indonesia. Pengujian dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh baik secara parsial maupun secara simultan baik antara dua variabel dan antara tiga variabel secara bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan selama periode dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2024. Masuk ke bab 3, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengevaluasi kinerja keuangan pada PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk periode 2014 sampai dengan 2024 berdasarkan data sekunder laporan keuangan. Pengelolaan data dilakukan menggunakan SPSS versi 26 melalui serangkaian pengujian objektif meliputi uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolenialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi bersifat Bayes linear unbiased estimator atau BLUE. Kekuatan model diukur melalui koefisien determinasi atau R kuadrat, sementara pembuktian hipotesis dilakukan menggunakan uji T yaitu uji parsial dan uji F secara simultan pada tingkat signifikansi 0,05. Rangkaian analisis ini bertujuan untuk mengukur secara akurat pengaruh perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang terhadap return on asset perusahaan. Dan dalam bab 4, yaitu saya akan menjelaskan sejarah dari PT Aspirasi Hidup Indonesia sendiri. PT Aspirasi Hidup Indonesia atau PT AHI didirikan pada tahun 1995 sebagai bagian dari Kawan Lama Group. Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai PT Hardware Indonesia Tbk sebelum bertransformasi menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia pada Juni tahun 2024. Perubahan strategis ini diikuti dengan peluncuran merek mandiri, yaitu ASKO per 1 Januari tahun 2025 dengan slogan Your Home Life Improvement Partner. Sebagai perusahaan terbuka, eksis sejak 2007, AHI memiliki visi menjadi retail perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup terdepan di Indonesia melalui misi menyediakan produk berkualitas yang inovatif, mudah dijangkau, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dari SPSS deskriptif statistik atau uji deskriptif statistiknya. Hasil uji menunjukkan rata-rata ROA sebesar 14,11% dengan variasi moderat. Sementara perputaran kas 3,32 kali dan perputaran piutang 122,80 kali, menunjukkan fluktuasi signifikan yang mencerminkan dinamika efisiensi modal kerja antar periode. Sebaliknya, perputaran persediaan 1,60 kali tampil lebih stabil dengan deviasi rendah. Perbedaan tingkat keragaman pada keempat variabel ini mengonfirmasi adanya perubahan efisiensi dan tantangan pengelolaan aset lancar yang dihadapi PT Aspirasi Hidup Indonesia selama 1 dekade terakhir. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Bisa dilihat hasil dari SPSS versi 2026. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel berikut, diperoleh nilai signifikansi 0,200. Dia lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, maka asumsi distribusi persamaan pada uji ini adalah normal. Pada gambar di atas dapat dilihat juga bahwa grafik normal probability plot menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji kedua yaitu uji multikolenialitas. Berdasarkan hasil pengujian multikolenialitas pada tabel di atas, diperoleh nilai toleransi variabel perputaran kas sebesar 0,124, perputaran persediaan 0,133, dan perputaran piutang sebesar 0,463. Di mana ketiga nilai tersebut kurang dari 1 dan nilai variance inflation factor variabel perputaran kas sebesar 8,078, perputaran persediaan 7,524 serta perputaran piutang sebesar 2,159. Di mana nilai tersebut kurang dari 10. Dengan demikian, model regresi ini tidak ada gangguan multikolenialitas. Dan selanjutnya ada uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel di atas menggunakan Durbin-Watson, diperoleh nilai Durbin-Watson yaitu sebesar 2,584 dengan jumlah observasi sebanyak 11, jumlah variabel bebasnya 3, dan tingkat signifikansinya itu 5%. Diperoleh nilai DL sebesar 0,82 dan DU sebesar 1,75. Karena nilai Durbin-Watson berada pada interval 4 minus DU kurang lebih sama dengan D, kurang lebih sama dengan 4, kurang DL, maka hasil pengujian berada pada daerah no decision, artinya tidak dapat disimpulkan. Dengan demikian, model regresi belum dapat dipastikan apakah terjadi autokorelasi atau tidak.
Keempat, uji heteroskedastisitas bisa dilihat pada tabel hasil dari SPSS versi 26, menunjukkan adanya perbedaan kesimpulan antara metode statistik dan metode visual. Berdasarkan uji Gleicher, model regresi ini dinyatakan mengalami masalah heteroskedastisitas karena variabel perputaran persediaan yaitu sebesar nilainya signifikansi 0,002 dan perputaran piutang yaitu sebesar 0,014 memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, yang berarti variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap residual. Meskipun variabel perputaran kas dinyatakan aman, yaitu nilai signifikansinya 0,008 di atas 0,05, keberadaan variabel lain yang signifikan tetap mengindikasikan adanya gangguan pada model. Namun, jika dilihat secara visual melalui grafik scatterplot, model ini justru tampak layak digunakan karena titik-titik pada grafik tersebut menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu yang biasanya menandakan tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujian yang selanjutnya yaitu analisis kuantitatif. Analisis ini terbagi menjadi 3, yaitu analisis regresi linier, yang kedua analisis koefisien korelasi, juga analisis koefisien determinasi, yang terakhir ada pengujian hipotesis berupa uji T yaitu uji parsial dan uji F yaitu uji secara simultan. Berikut saya tampilkan hasil dari analisis regresi linier sederhana yaitu perputaran kas terhadap ROA. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 8,617 plus 1,652 X1 yang menunjukkan bahwa konstanta sebesar 8,617 merupakan nilai prediksi ROA atau Y jika perputaran kas atau X1 bernilai 0. Selain itu, koefisien regresi sebesar 1,652 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan perputaran kas akan meningkatkan nilai ROA sebesar 1,652 poin dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi tetap atau konstan. Variabel yang kedua yaitu variabel perputaran persediaan X2 terhadap ROA atau Y. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan minus 16,687 plus 19,197 X2 yang menunjukkan bahwa konstanta sebesar minus 16,687 merupakan nilai prediksi ROA atau Y jika perputaran persediaan atau X2 bernilai 0. Selain itu, koefisien regresi sebesar 19,197 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan perputaran persediaan akan meningkatkan nilai ROA sebesar 19,192 poin dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi tetap atau konstan. Variabel X3 atau perputaran piutang terhadap ROA atau Y. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 8,590 plus 0,045 X3 yang menunjukkan bahwa konstanta sebesar 8,590 merupakan nilai prediksi ROA atau Y jika perputaran piutang atau X3 bernilai 0. Selain itu, koefisien regresi sebesar 0,045 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan perputaran piutang akan meningkatkan nilai ROA sebesar 0,045 poin dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi tetap atau konstan. Masuk ke analisis regresi linier berganda. Dimulai dari perputaran kas sebagai X1 dan perputaran persediaan sebagai X2 terhadap ROA atau Y. Persamaan regresi yang didapat yaitu Y sama dengan minus 23,132 plus minus 0,531 X1 plus 24,315 X2 menunjukkan bahwa konstanta sebesar minus 23,132 merupakan nilai prediksi ROA atau Y apabila variabel perputaran kas dan perputaran persediaan bernilai 0. Secara parsial, setiap kenaikan satu satuan perputaran kas diprediksi meningkatkan ROA sebesar minus 0,531 poin. Sementara setiap kenaikan satu satuan perputaran persediaan akan meningkatkan nilai ROA secara signifikan sebesar 24,315 poin. Dengan catatan variabel lainnya diasumsikan tetap atau konstan. Regresi linier berganda selanjutnya yaitu X1 dan X3 terhadap Y. Persamaan regresi yang didapat yaitu Y sama dengan 7,742 plus 0,988 X1 dan plus 0,025 X3 menunjukkan bahwa konstanta sebesar 7,742 merupakan nilai prediksi ROA atau Y apabila variabel perputaran kas dan perputaran piutang bernilai 0. Secara parsial, setiap kenaikan satu satuan perputaran kas diprediksi meningkatkan ROA sebesar 0,988 poin. Sementara setiap kenaikan satu satuan perputaran piutang akan meningkatkan ROA secara signifikan sebesar 0,025 poin dengan catatan variabel lainnya diasumsikan tetap ataupun konstan. Hasil dari regresi linier berganda X2 dan X3, persamaan regresi yang didapat yaitu Y sama dengan minus 11,297 plus 14,473 X2 plus 0,018 X3 menunjukkan bahwa konstanta sebesar minus 11,297 merupakan nilai prediksi ROA atau Y apabila variabel perputaran persediaan dan perputaran piutang bernilai 0. Secara parsial, setiap kenaikan satu satuan perputaran persediaan diprediksi meningkatkan ROA sebesar 14,473 poin. Sementara setiap kenaikan satu satuan perputaran piutang akan meningkatkan ROA secara signifikan sebesar 0,018 poin. Dengan catatan, variabel lainnya diasumsikan tetap ataupun konstan. Hasil dari analisis regresi linier berganda yang terakhir yaitu
X1, X2, dan X3 terhadap Y. Persamaan regresi yang didapat, Y sama dengan minus 21,775 plus minus 0,959 X1 plus 22,697 X2 plus 0,022 X3 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai 0, maka ROA diprediksi sebesar minus 21,775. Secara parsial, setiap kenaikan satu satuan perputaran kas akan menurunkan ROA sebesar minus 0,959 poin. Sebaliknya, kenaikan satu satuan perputaran persediaan dan perputaran piutang masing-masing akan meningkatkan ROA sebesar 22,697 dan 0,022 poin dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan. Selanjutnya, analisis koefisien korelasi. Berikut tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi. Yaitu ada nilai interval koefisien korelasi sendiri dimulai dari 0,000 sampai dengan 0,199 yang mengindikasikan bahwa tingkat hubungannya sangat rendah. Yang kedua 0,200 sampai dengan 0,399 tergolong rendah, 0,400 sampai dengan 0,599 digolongkan sedang, 0,600 sampai dengan 0,799 dikategorikan kuat, dan untuk yang terakhir 0,800 sampai dengan 1000 yaitu sangat kuat. Bisa dilihat pada tabel hasil dari uji SPSS versi 26, yaitu analisis koefisien korelasi secara parsial perputaran S1 terhadap Y. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisiensi sebesar 0,833 yang berada pada interval 0,800 sampai dengan 1000. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang sangat kuat. Sementara itu, nilai koefisien determinasi sebesar 0,693 yaitu sebesar 69,3% berkontribusi terhadap ROA, sedangkan 30,7% biasanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil dari koefisien korelasi secara parsial dari variabel X2 terhadap Y menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,934 yang juga berada pada interval 0,800 sampai dengan 1000. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang sangat kuat. Sementara koefisien determinasi sebesar 0,872 yang menunjukkan adanya kontribusi sebesar 87,2% terhadap ROA, sedangkan 12,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji koefisien korelasi parsial yang terakhir, X3 terhadap Y, memiliki nilai korelasi sebesar 0,822, sama berada pada interval 0,800 sampai dengan 1000 yang mengindikasikan bahwa hubungannya sangat kuat. Sementara pada nilai koefisien determinasi sebesar 0,676 atau sebesar 67,6% berkontribusi terhadap ROA, sedangkan 32,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk hasil uji koefisien korelasi secara simultan dimulai dari X1 dan X2 terhadap Y, hasil ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,939 juga menandakan adanya hubungan yang sangat kuat karena berada pada interval 0,800 sampai dengan 1000. Sementara nilai koefisien determinasi sebesar 0,861 atau sebesar 88,1% berkontribusi terhadap ROA, sementara sisanya yaitu 11,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, hasil korelasi simultan X1 dan X3 terhadap Y memiliki nilai korelasi sebesar 0,890 yang ada pada interval 0,800 sampai dengan 1000 yang artinya memiliki hubungan yang sangat kuat. Sementara nilai koefisien determinasi antara kedua variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut memiliki nilai 0,792 atau sebesar 79,2% berkontribusi terhadap nilai Y atau variabel Y, sedangkan sisanya 20,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk hasil koefisien korelasi simultan dari X2 dan X3 terhadap Y memiliki nilai 0,962% yang berada pada interval 0,800 sampai dengan 1000 artinya memiliki hubungan yang sangat kuat. Sementara nilai koefisien determinasi sebesar 0,925 atau 92,5% berkontribusi terhadap ROA atau Y, sedangkan sisanya yaitu sebesar 7,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil dari variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y yaitu pengujian menunjukkan nilai dari koefisien korelasi sebesar 0,977 yang menandakan bahwa hubungan tersebut sangat kuat karena ada pada interval 0,800 sampai dengan 1000. Sementara nilai koefisien determinasi sebesar 0,954 atau 95,4% yang menandakan bahwa tiga variabel bebas tersebut memberikan kontribusi sebesar 95,4%. Sedangkan sisanya yaitu 4,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Masuk ke pengujian hipotesis. Berikut adalah tabel hitung uji T. Bisa dilihat bahwa nilai signifikansi yang saya pakai yaitu di 0,05. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi raw value terhadap taraf nyata alfa atau sama dengan 0,05 atau membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Hipotesis nihil atau H0 ditolak dan hipotesis alternatif atau HA diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau jika nilai T hitung lebih besar dari T
T-tabel yang dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 2,365 berdasarkan rumus dari DF, yaitu sama dengan N dikurang K dikurang 1 yang hasilnya sama dengan 7. Sebaliknya, jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka H0 diterima dan A ditolak, yang berarti variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan. Untuk rumus yang dipakai sendiri yaitu DF. DF sama dengan N dikurang K dikurang 1. Nilai N sendiri yaitu jumlah data yang digunakan. Untuk jumlah data yang saya gunakan sendiri totalnya ada 11, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, yang artinya ada 11 data. Untuk K sendiri yaitu variabel bebas yang saya gunakan, totalnya ada 3, lalu dikurang 1, maka hasilnya 7. Masuk ke hasil uji T. Yang pertama ada X1 terhadap Y. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai T hitung lebih besar dari nilai T-tabel. Atau bisa dilihat pada gambar, nilai T pada variabel X1 yaitu 4,510. Lebih besar dari hasil dari rumus yang saya gunakan, yaitu 2,365. Hal tersebut diperkuat dengan nilai raw value, yaitu lebih kecil dari signifikansi 0,05. Atau bisa dilihat pada tabel hasil dari uji SPSS yang saya gunakan, nilai signifikansi pada perputaran kas yaitu 0,001, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara perputaran kas terhadap ROA pada PT Aspirasi Hidup Indonesia. Selanjutnya, variabel X2 terhadap Y bisa dilihat pada tabel hasil uji T versi SPSS 26, yaitu hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T-tabel atau bisa dilihat 7,817 lebih besar dari 2,365. Hal tersebut diperkuat dengan nilai raw value lebih kecil dari signifikansi 0,05 atau bisa dilihat pada tabel berikut 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan perputaran persediaan terhadap ROA. Dan uji parsial yang ketiga yaitu X3 terhadap Y. Diperoleh pada tabel di atas, nilai T hitung lebih besar dari T-tabel atau 4,332 lebih besar dari 2,365. Diperkuat dengan nilai raw value lebih kecil dari signifikansi 0,05 atau 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara perputaran piutang terhadap ROA. Selanjutnya, pengujian hipotesis dengan memakai uji F, yaitu pengujian secara simultan. Bisa dilihat pada tabel yang dipakai di atas. Pengujian hipotesis simultan, yaitu pengujian pengaruh perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang terhadap ROA dilakukan secara simultan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Keputusan pengujian didasarkan pada perbandingan nilai F hitung terhadap F-tabel, yaitu sebesar 4,740, atau melalui nilai signifikansi raw value. Model regresi dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai F hitung lebih besar dari 4,740 atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti H0 ditolak dan A diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari 4,740 atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA atau Y. Untuk hasil dari uji F yang pertama yaitu X1 dan X2 terhadap Y. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel hasil dari pengujian SPSS 26 diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F-tabel atau 29,685 lebih besar dari 4,740. Hal tersebut diperkuat dengan nilai raw value lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara perputaran kas dan perputaran persediaan terhadap ROA. Kedua, ada hasil hitung dari variabel X1 dan X3 terhadap Y. Bisa dilihat pada tabel, nilai F hitung lebih besar dari F-tabel, yaitu 15,231 lebih besar dari 4,740. Hal tersebut diperkuat dengan nilai raw value lebih kecil dari 0,05 atau 0,002 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H3 diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara perputaran kas dan perputaran piutang terhadap Y. Hasil pengujian selanjutnya X2 dan X3 terhadap Y. Bisa dilihat pada tabel hasil SPSS, nilai F hitung lebih besar dari F-tabel atau 49,372 lebih besar dari 4,740. Diperkuat dengan nilai raw value yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H3 diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara X2 dan X3 terhadap Y. Selanjutnya, hasil pengujian secara simultan X1, X2, dan X3 terhadap Y. Penentuan nilai F-tabel dilakukan dengan menggunakan derajat kebebasan atau DF, yaitu dengan rumus K dibagi N kurang K kurang 1, sehingga diperoleh nilai sebesar 4,350 berdasarkan nilai DF 3,7.
yaitu nilai pembilang 3 dan nilai penyebutnya 7. Model regresi dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan apabila hasil analisis menunjukkan nilai F hitung lebih besar dari 4,350 atau nilai signifikansi raw value lebih kecil dari 0,05. Bisa dilihat hasilnya langsung pada tabel hasil SKSS. Diperoleh nilai signifikansi atau nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Bisa dilihat nilai F-nya di besaran 48,337, yaitu lebih besar dari 4,350. Hal tersebut diperkuat dengan nilai raw value lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka H0 ditolak dan H3 diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat pada PT Aspirasi Hidup Indonesia. Masuk ke bab kelima atau bab penutup. Kesimpulan yang didapat yaitu hasil analisis pada PT Aspirasi Hidup Indonesia menunjukkan bahwa secara parsial variabel X1, X2, dan X3 masing-masing memiliki hubungan yang sangat kuat dan berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Perputaran persediaan menjadi kontributor terbesar secara individu dengan pengaruh sebesar 87,2%. Secara simultan, pengujian berbagai kombinasi variabel independen juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Gabungan perputaran kas dan persediaan memberikan kontribusi sebesar 88,1%, sementara kombinasi perputaran kas dan perputaran piutang sebesar 79,2%, serta kombinasi perputaran persediaan dan perputaran piutang mencapai 92,5%. Puncaknya, pengujian simultan ketiga variabel secara bersama-sama menghasilkan hubungan yang sangat kuat dengan koefisien korelasi 0,977 dan nilai determinasi atau R kuadrat mencapai 95,4% dengan nilai F hitung yaitu 48,337 yang jauh lebih besar dari F tabel sebesar 4,350. Dapat disimpulkan bahwa perputaran kas, perputaran persediaan dan perputaran piutang secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara sisanya sebesar 4,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dan keterbatasan penelitian, saya akan menyampaikan bahwa penelitian ini hanya berfokus pada satu PT, yaitu PT Aspirasi Hidup Indonesia, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk mewakili karakteristik perusahaan lain di industri yang sejenis. Yang kedua, fokus penelitian terbatas pada periode rentang waktu 2014 sampai dengan tahun 2024, yang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan dampak dinamika ekonomi atau kebijakan internal dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, penelitian hanya menguji perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang. Faktor lain seperti struktur modal, ukuran perusahaan, dan kondisi makroekonomi belum dimasukkan dalam model ini. Dan untuk saran bagi perusahaan, manajemen PT Aspirasi Hidup Indonesia disarankan untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, persediaan, dan piutang secara berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas atau return on asset perusahaan di masa mendatang. Dan untuk bagi investor, diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola aset lancar sebelum mengambil keputusan investasi guna memastikan potensi keuntungan yang berkelanjutan. Dan untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian. Bisa memakai perusahaan dari berbagai subsektor atau di industri sejenis, atau bisa dibilang multi perusahaan. Memperpanjang periode penelitian bisa dari beberapa tahun ke depan, 20 tahun ke depan, serta menambah variabel lain seperti ukuran perusahaan atau kondisi makroekonomi untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Sekian presentasi hasil dari skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.